Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya, Wahyu Adhari. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya ketika tes di PT Logistik Multinasional atau sering juga disebut PT DHL. Itu PT-nya di Cikarang. Jadi baru-baru ini saya mengikuti tes di PT Logistik Multinasional atau PT DHL itu di daerah Indramayu. Untuk tahap-tahapnya sendiri, PT DHL ada beberapa tahap, yaitu yang pertama psikotes, yang kedua interview HRD, yang ketiga interview user. Nah, jika teman-teman dirasa proses-proses tersebut lolos, berarti teman-teman akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu tanda tangan kontrak. Untuk DHL sendiri, dia tidak diadakan proses medical check up. Jadi ya udah tuh langsung aja gitu. Ketika udah lolos semua itu langsung tanda tangan kontrak. Kita bahas yang pertama dulu. Untuk yang pertama itu psikotes. Nah, untuk psikotesnya sendiri ada 2 tahap, yaitu yang pertama TKD dan yang kedua itu Kraepelin. Untuk TKD sendiri sekitar soalnya itu ada 65-an lah. Untuk contoh soalnya seperti ini. Jika teman-teman lolos di tahap pertama yaitu TKD, teman-teman akan lanjut ke proses psikotes tahap kedua yaitu Kraepelin. Untuk Kraepelin sendiri, teman-teman dituntut untuk mengerjakan secara konsisten, kemudian fokus. Nah, saran saya ketika teman-teman akan melaksanakan tes Kraepelin, sediakan masing-masing alat tulis itu 2. Jika yang disuruh itu pakainya pulpen, teman-teman sediakan pulpen 2. Kalau pensil, teman-teman juga sediakan pensil 2. Pokoknya harus disediakan alat tulis cadangan. Soalnya dari pengalaman saya pas tes kemarin itu, saya cuman sediain 1 alat tulis. Saya bawa 2, cuman yang satunya itu di tas. Ya, jadi saya sediain 1 gitu yang dipakai tuh. Terus ketika tes dimulai, pensil yang saya gunakan itu patah. Jadi mau tidak mau makan waktu ngambil pensil yang ada di tas. Seperti itu, intinya kita harus siapkan cadangannya gitu. Nah, jika teman-teman lolos di psikotes, teman-teman akan lanjut ke interview HRD. Kalau kemarin itu katanya tesnya itu secara online semua, untuk entah itu interview HRD, entah itu interview user, semuanya itu online. Jadi kita itu kesana ketika kita sudah dinyatakan lulus tes dan sudah siap bekerja. Belajar dari pengalaman saya, jadikan pengalaman saya itu referensi teman-teman. Jadi saya itu gagal di proses psikotes tahap kedua yaitu Kraepelin. Ya kemungkinan dari yang saya bicarakan tadi karena ada beberapa kendala terutamanya alat tulis. Kemudian saran saya juga ketika tes Kraepelin, teman-teman cek dulu soalnya, cek dulu angka-angkanya gitu. Barangkali ada angka yang tidak jelas. Nah, kemarin itu kalau nggak salah ada 3 angka yang ngeblur gitu, tidak jelas, tidak terlihat jelas. Jadi ya cukup menghambat menurut saya seperti itu. Nah, untuk interview HRD jika udah lolos, kemudian lanjut ke interview user. Nah, interview user itu diberikan kepada teman-teman yang pengalaman non logistik. Jadi kalau teman-teman dirasa pernah bekerja di PT logistik sebelumnya, teman-teman akan langsung di tes skill untuk penempatannya.
Misal nih teman-teman pengalaman di forklift, nah teman-teman tuh nanti pas interview user, teman-teman langsung dites keahlian forkliftnya seperti itu. Kalau yang non pengalaman logistik, teman-teman itu di interview secara user, nah teman-teman ini cocoknya di apa, kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Mudah-mudahan pengalaman saya ini dijadikan referensi teman-teman, kegagalan saya dijadikan referensi buat teman-teman. Jadi cukup saja saya aja yang gagal, teman-teman jangan ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman suka video ini, silakan like dan komen. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.